Halo guys, seperti yang bisa kita lihat, hari ini kita akan membahas tentang proposal bisnis khususnya dalam bidang makanan ringan, yaitu karake, Simple Food Kaisilu. Langsung saja kita masuk ke isi proposal yang pertama, yaitu latar belakang. Seperti yang kita ketahui, makanan ringan sudah tidak asing lagi di sekitar kita. Apalagi kita sangat dan mungkin makanan ringan itu merupakan satu hal yang krusial saat kita melakukan suatu perkumpulan ataupun ya makanan ringan itu sangat kita butuhkan di acara apapun. Oleh karena itu, saat ini banyak bermunculan makanan-makanan ringan dengan berbagai variasi mulai dari bentuk, rasa, packaging, dan lain sebagainya. Dan hal tersebut juga menginspirasi saya untuk mengembangkan bisnis yang juga terinspirasi dari makanan ringan tradisional, yaitu rengginang yang terbuat dari beras ketan. Untuk namanya sendiri, saya terinspirasi dari jajanan tradisional juga, yaitu karak. Lanjut ke masalah yang akan saya hadapi ketika saya mengembangkan bisnis ini. Masalah yang akan saya hadapi adalah untuk bersaing dengan usaha-usaha makanan ringan yang lainnya, dan juga untuk menemukan rengginang yang mudah dikonsumsi, yaitu dalam bentuk yang kecil-kecil dan dengan variasi rasa yang cukup unik, itu sulit ditemukan, sehingga itulah yang membuat saya tergerak untuk membuka usaha ini. Selanjutnya adalah solusi yang ditawarkan. Berdasarkan masalah yang ada, saya mencoba untuk membuat karake ini dalam bentuk yang bulat, pipih, sehingga mudah dimakan. Jadi untuk siapapun yang ingin memakan karake ini, mereka akan dengan mudah memakannya tanpa meninggalkan sisa-sisa yang mungkin bisa rontok. Karena terkadang ketika kita memakan rengginang yang berukuran besar, itu akan menimbulkan kerontokan pada produk itu sendiri atau pada makanan ringan itu sendiri. Dan untuk packaging dan rasanya kita akan membuat variasi seperti manis, pedas, asin, dan lain sebagainya. Dan untuk packagingnya kita akan membuatnya untuk agar produk tersebut tidak mudah hancur, tidak mudah rusak, dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Lanjut ke profil usaha. Karake ini didirikan di Kota Malang, Jawa Timur oleh home industry yang bernama Maco, atau arti lainnya adalah makananku. Usaha ini didirikan atas inisiatif saya untuk melestarikan jajanan tradisional, yaitu rengginang. Seperti itu. Untuk keperluan bisnis dengan Maco, kalian bisa kirim email di vinda.siska@gmail.com. Itu Gmail ya, bukan email. Maaf, ada kesalahan. Oke, lanjut. Profil usaha tidak hanya sampai di sini juga, karena saya akan memakai bisnis model canvas. Isi dari bisnis model canvas itu sendiri antara lain, yang pertama adalah key partners. Tentu saja untuk partner usaha saya akan mencari petani beras ketan, sehingga saya bisa mendapatkan beras ketan untuk produk saya dengan kualitas yang baik. Sehingga nantinya saya akan bisa memproduksi karake tersebut agar enak dan layak untuk dikonsumsi dan didistribusikan di pasaran. Oke, lanjut ke customer segment. Segmen pemasarannya adalah sebenarnya ini untuk semua kalangan, namun saya terfokus untuk kalangan anak muda atau remaja,
agar mereka bisa melestarikan jajanan tradisional yang ada di Indonesia ini. Ya, untuk orang tua dan anak-anak pun bisa memakannya karena produk ini sangat renyah dan tidak keras sehingga mudah untuk dikonsumsi. Value proportion. Apa sih yang membuat produk kita itu selalu diingat oleh konsumen? Salah satunya adalah dengan tagline. Di sini saya memakai tagline-nya Simple Food Classy Look. Simple Food yang saya maksud adalah karena karake merupakan jajanan tradisional, sedangkan Classy Look maksudnya adalah semua orang, semua kalangan yang memakan produk ini akan tetap terlihat classy karena bentuk dari rengginang itu sendiri, dari karake itu sendiri, dan packagingnya yang kita buat semodern mungkin, sehingga siapapun yang membawanya, siapapun yang memakannya akan tetap terlihat classy, seperti itu. Karena kadang mungkin ada yang berpikiran ketika memakan rengginang akan menimbulkan kerontokan seperti itu dari rengginang itu sendiri, jadi orang akan sangat malas memakannya. Jadi dengan karake ini mereka akan tetap bisa memakannya dalam dimanapun dan kapanpun, tanpa harus memikirkan ada makanan yang rontok atau malu atau apapun itu. Key activities untuk menunjang keberhasilan dari tagline itu sendiri, saya akan meletakkan tagline itu di bawah dari tulisan produk itu. Jadi misalkan di atas ini ada tulisan karake, nanti saya akan meletakkan tagline itu di bawah tulisan karake itu sendiri. Selanjutnya adalah channel. Untuk pemasaran produk kami akan dilakukan melalui sosial media dan by word to mouth atau yang kita biasanya kenal dengan dari mulut ke mulut, dan di gudang pusat kami, dan akan mengikuti stand-stand bazar di acara-acara yang ada di sekitar kita, seperti itu. Untuk pengirimannya kita bisa menyesuaikan letak atau posisi dari konsumen kita. Jika itu memang di sekitar kita, dekat dengan kita, kita akan mengirimkannya dengan karyawan-karyawan. Jika konsumennya di luar kota, kita bisa mengirimkannya dengan kurir-kurir atau jasa pengiriman barang yang sudah ada di sekitar kita ya. Lanjut ke revenue streams. Untuk modal awal yang kita gunakan yaitu dari uang pribadi tanpa melibatkan pinjaman dari manapun. Dan untuk laba yang sudah kami dapatkan nanti, kita akan menggunakannya untuk memperbesar usaha dengan cara membuka stand sendiri atau memproduksi produk-produk yang lainnya. Entah itu terinspirasi dari jajanan tradisional juga ataupun mengembangkan produk-produk yang sudah ada di sekitar kita. Lanjut ke cost structure. Untuk biaya awal, yaitu biaya tetap, totalnya ada sekitar 710 untuk kompor gas, tabung, panci, penggorengan, spatula, dan lain sebagainya. Untuk biaya variabel atau biaya yang kita habiskan per minggunya untuk memproduksi karake itu sendiri sekitar 145.000 untuk bahan-bahan yang kita gunakan, seperti itu. Bisa kita lihat di sini ya. Ada beras ketan, bawang putih, garam, dan lain sebagainya. Lanjut ke key resource. Sebelum kita memulai usaha ini, kita mencari informasi tentang bagaimana cara membuat rengginang itu sendiri dan mencari masuk bahan-bahan atau alat-alat yang kita butuhkan selama produksi. Contohnya petani beras ketan dan tempat produksi packaging itu sendiri, seperti itu. Customer relationship. Bagaimana sih cara kita untuk menjaga hubungan dengan konsumen agar tetap baik? Caranya yaitu kita tidak hanya memperbaiki kualitas dari produk, namun kita juga memberikan pelayanan yang terbaik seperti
bersikap informatif, tetapi tegas, dan juga ramah. Informatif yang dimaksud adalah kita memberikan informasi yang jelas tanpa membuat konsumen itu bingung. Apabila konsumen itu sudah bingung, bisa saja membuat konsumen tersebut merasa malas dan mengurungkan niatnya untuk membeli produk kita. Tegas yang dimaksud adalah kita memberikan pengarahan atau saran kepada konsumen agar mereka juga tidak meremehkan kita, seperti itu. Ya, itulah yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hubungan dengan konsumen, seperti itu. Nah, nantinya kita juga akan membagikan kuesioner agar mereka bisa memberi kritik maupun saran kepada kita untuk bisa berkembang menjadi yang lebih baik. Oke, selanjutnya setelah kita membahas tentang profil usaha dan bisnis model kanvas di dalamnya, kita berpindah ke survei pesaing. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, pesaing kita tentunya adalah usaha-usaha di jajanan tradisional itu sendiri. Oleh karena itu, tidak hanya varian produk itu sendiri, tapi kita juga harus memperbaiki sistem pelayanan kita, sehingga kita bisa bersaing di pasaran, seperti itu. Untuk strategi usahanya, kita akan memberikan harga-harga khusus untuk konsumen-konsumen seperti di hari ulang tahun konsumen atau di hari-hari tertentu, seperti itu. Dan juga kita menggunakan packaging atau kemasan yang ramah lingkungan, seperti kita mengganti tas plastik atau yang biasa kita kenal dengan kresek, kita gantinya dengan paper bag, seperti itu. Untuk potensi pengembangan, saya yakin bahwa bisnis ini bisa berkembang di pasaran karena kita memiliki bentuk dan rasa yang unik, sehingga produk ini bisa dikatakan lain daripada yang lain. Apabila produk ini sudah berkembang, kita akan mendistribusikannya kepada toko-toko atau sentra oleh-oleh yang ada di Kota Malang, sehingga produk ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Ya, I think that's all. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Dan ya, see you, bye-bye.